Seperti yang sudah saya pernah katakan, semua jenis kendaraan yang diciptakan itu sudah mempunyai peruntukannya masing-masing, mulai dari konfigurasi mesin, jumlah silinder, kapasitas mesin, dan lain-lainnya. Dan kali ini, kita akan membahas tentang tipe mesin berdasarkan ukuran piston dan langkahnya dalam mendukung performa kendaraan. Pertama ada overbore. Ciri-ciri mesin ini adalah diameter pistonnya lebih panjang dari langkahnya. Jika dilihat dari samping, kasarnya ruang bakarnya punya bentuk persegi panjang horizontal karena pistonnya lebar. Dan karakter mesin ini terkenal loyo di rank RPM rendah. Dan ketika mesin sudah mencapai RPM tengah hingga atas, baru akan terasa dari tenaga mesin ini yang sangat menjambak. Karena tenaga maksimalnya akan keluar di RPM tengah hingga atas. Dan jika dibandingkan dengan mesin lain seperti square dan overstroke dengan cc yang sama, mesin overbore ini akan lebih tinggi top speednya. Tapi akan tertinggal saat di RPM bawah atau saat awal start. Tapi jika sudah mulai masuk ke RPM tengah, mesin overbore ini siap menusuk square dan overstroke dengan performanya. Dan karena motor ini memiliki langkah yang pendek, jadinya otomatis putaran mesin pun bertambah, dan mesin ini pun punya limit RPM yang tertinggi dibanding square dan overstroke dengan cc yang sama. Dan karena mesin ini didesain untuk kencang dan tenaganya pun ada di RPM atas, alias nggak bisa dibawa pelan, maka mesin ini sering dipakai pada mesin motor-motor sport firing yang mengutamakan kecepatan. Contohnya dipakai pada Suzuki GSX R150 yang speknya 62 x 48,8, lalu ada CBR 250RR yang speknya 62 x 41,4 mili, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada overstroke. Mesin jenis ini punya ciri-ciri langkah piston yang lebih panjang dibanding diameter pistonnya. Jadinya ruang bakar terlihat seperti persegi panjang vertikal. Dan karena langkahnya lebih panjang dibanding diameternya, jadinya karakter mesinnya akan sangat responsif dan bertenaga di RPM bawah hingga tengah. Dan jika memasuki RPM atas, maka tenaga sudah berasa mulai habis karena tenaga maksimalnya sudah keluar di RPM tengah. Dan untuk mencapai top speed pun akan lama jika sudah memasuki RPM atas. Tapi soal torsi, akselerasi, dan jengat-jengat, overstroke ini jangan ditanya, dia jagonya. Dan karena langkah pistonnya yang panjang, jadinya limit RPM pun berkurang. Dan mesin tipe ini biasa dipakai pada beberapa motor bebek dan motor matic, yang sangat pas sekali untuk peruntukannya, yaitu untuk dipakai santai dan harian secara stop and go di perkotaan, atau biasanya digunakan untuk bekerja keras mengangkut barang bawaan atau gerobak untuk mencari uang, karena tenaganya ada di RPM bawah. Jadinya mesinnya nggak perlu ngeden dulu ke RPM tinggi kayak mesin overbore buat dapetin semua tenaganya. Dan contoh mesin overstroke ini ada di Honda Revo FI yang speknya 50 x 55,6 mili dan Yamaha Lexi yang speknya 52 x 58,7 mili dan lain-lainnya. Terakhir ada square. Jadi, ciri-ciri mesin square ini adalah panjang diameter piston itu sama dengan ukuran langkah pistonnya. Jadinya jika dilihat dari samping, ruang bakarnya punya bentuk persegi karena langkah dan diameter pistonnya yang sama, atau biasanya selisih sekitar 1 mili saja. Dan karakter mesin ini tergolong merata di semua rank RPM. Jadinya dari RPM bawah sampai limit itu performanya biasa aja, nggak ada yang ngejambak atau lemotnya. Dan jarang di pabrikan motor menggunakan mesin tipe ini karena karakternya yang biasa aja dan terlalu kalem. Dan untuk saat ini, tipe mesin ini dipakai oleh Honda dan Yamaha pada kelas 150cc non-matic. Honda dengan mesin K56 yang speknya 57,3 mili x 57,8
dan Yamaha dengan mesin LC4V dengan VVA yang speknya 58,58,7. Oke, jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.